Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Nah, kali ini kita akan kembali komentari video dari Didi Juli yang berjudul Ustadz Ipung membahayakan gereja. Buka rahasia ini di publik. Kita akan langsung tonton videonya dan bisa akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung kini sudah ketularan dengan sahabatnya ya, Ustadz Kainama. Jadi sekarang kesukaannya adalah membahas Alkitab. Jadi dia sudah beralih profesi rupanya ya, berdagang ayat-ayat Alkitab. Ini lucu nih orang-orang seperti ini ya. Nah, kali ini dia mengatakan bahwa sebenarnya kata ehad di dalam Alkitab itu gini, saya mau jelaskan dulu misalnya. Jadi gini, kita tuh dalam Islam itu memang percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, juga nabi-nabi yang diturunkan seluruh Nabi Muhammad seperti Yesus, Musa, Abraham gitu kan. Kita wajib percaya, dan kita juga wajib percaya bahwa ajaran nabi tersebut dan kitab suci itu sudah diubah oleh manusia. Itu adalah bunyi dalilnya dalam Quran. Jadi itulah kepercayaan kita dan kita wajib untuk percaya itu, dan untuk percaya itu kita tentu harus melihat kepada bukti-bukti yang ada. Seperti apa perubahannya, dan kita harus lihat perbandingan antara yang asli dengan yang diubah guys. Itu adalah bagian dari iman Islam gitu. Jadi ketika umat Islam itu bahas Alkitab, itu adalah suatu hal yang aneh gitu kan. Karena adalah merupakan bagian dari keimanan umat Islam. Adalah isi dari kamarnya juga gitu. Nah, akan aneh kalau di Juli bahas Quran, itu aneh. Karena dia tidak beriman kepada Quran gitu. Dia tidak beriman kepada Muhammad. Tapi kita beriman kepada Taurat, Zabur, Injil yang ada di Alkitab, ya. Dan kita beriman kepada Yesus sebagai utusan Nabi Tuhan gitu guys. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak aneh bagi Islam untuk mengkaji Yesus atau Alkitab guys. Karena memang bagian dari imannya umat Islam gitu. tidak berarti majemuk, tidak berarti satu kesatuan, tapi tunggal katanya. Ini orang sok tahu banget. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Berikut ini adalah ayat-ayat yang tidak pernah dibacakan di gereja dan tidak berani dibacakan di gereja. Kalau dibacakan di gereja, buyar jemaatnya. Yesus ditanya, Yesus, wahai Yesus, hukum terutama itu apa? Itu apa? Itu paling utama, itu paling utama, hukum paling tinggi, hukum yang paling menjadi dasar buat kehidupan. Bagaimana Yesus tentang hukum terutama itu? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu bahasa Hebrew-nya. Kata Yesus, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Jadi ini ada kata-kata Tuhan Allah kita. Artinya Yesus termasuk kita kan. Jadi kalau Yesus ngomong Tuhan Allah kita, artinya dia adalah kita itu, bagian dari kita itu, dan artinya dia sama dengan kita, yaitu sama-sama punya Tuhan. Dan Tuhan itu satu, tunggal, Esa. Artinya Yesus punya Tuhan. Kan dia tidak bilang Tuhan Allahmu atau Tuhan Allah kalian. Dia bilang Tuhan Allah kita. Artinya dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita. Sama kayak saya bilang ini, Presiden kita, Tuhan kita, Ayah kita. Artinya saya tuh termasuk orang yang punya dengan kalian gitu. Kita gitu kan, termasuk saya artinya gitu guys. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan inilah hukum yang utama. Yang ini bukan Trinitas, bukan. Tapi bahwa Yesus punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah yang Esa guys. Yesus tidak pernah bilang di Alkitab, wahai dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku. Tidak pernah. Yesus selalu menyatakan Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Echad, Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Kok di Juli ini dan teman-teman yang ngerti tentang arti kata kita, artinya kalau ada orang ngomong kita, artinya dia termasuk bagian dari yang diomongin itu, ya. Kita, berarti saya dan kalian itu kita. Saya termasuk. Yesus ngomong kita, berarti dia termasuk, gitu loh.
Dia termasuk orang yang punya Tuhan sama kayak kita gitu loh. Dia termasuk bagian dari kita. Itu logikanya guys. Bahasa Hebrew-nya itu echad, ya, artinya itu esa, satu, bukan satu kesatuan. Nah, ada lagi sudah. Yesus bilang sendiri, engkau ya Allah, engkau satu-satunya Tuhan. Di mana-mana Yesus selalu berkata begitu. Saya mau kasih tahu nih pada Ustadz Ipung ya. Anda tidak akan kelihatan lebih pintar daripada orang Kristen hanya karena Anda membahas ayat Alkitab kami. Anda tidak akan kelihatan lebih terhormat hanya dengan cara merendahkan kitab suci kami. Gini, ketika kita bahas kitab suci dan menggunakan pemahaman bahasa yang benar, itu tidak merendahkan. Yang merendahkan adalah orang-orang yang menafsirkan Alkitab itu sesuai dengan dogma, nggak pemahaman bahasa yang benar. Jadi ayat itu artinya diperkosa, guys, ngerti nggak? Artinya secara tata bahasa pemahaman bahasa yang benar adalah begitu diperkosa menjadi bentuk lain, dogma namanya. Itu yang berbahaya, itu yang tidak baik gitu, guys, ya kan? Kalau Anda mau mengerti kitab suci, ya pahamilah dia dengan apa adanya. Apa yang tertulis, artikan dengan jujur gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita, artinya dia juga punya Tuhan yang sama yang kita. Itu artinya, itu adalah jujur. Kita artikan secara jujur, sesuai dengan pemahaman bahasa yang benar-benar. Tapi kalau ada perkosa itu ayat, Anda pakai dogma, ya habislah semuanya. Kan dogma Anda bertentangan dengan pemahaman tafsiran ayat itu secara literal, ya. Itu poinnya, guys. Tidak. Justru disinilah Anda kelihatan mempermalukan diri sendiri. Karena sebenarnya Anda tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Tidak tahu apa-apa. Justru kita tahu, makanya kita ngomong. Kita tahu Kristen punya dogma. Dan dogma itu bertentangan dengan isi Alkitabnya. Kita tahu. Bukan kita nggak tahu apa-apa gitu. Gini, bahasa pun nggak enak ya. Ini bahasanya betul-betul berlebihan. Anda bayangkan ya. Narasi yang dibangun adalah dia tahu apa-apa. Orang nggak tahu apa-apa tuh yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau dia tahu isi Alkitab, sedikit atau banyak, itu berarti dia tahu. Minimal katakanlah tahu kurang banyak. Ustadz Ipung atau kita ini tahu kurang banyak, atau kurang banyak tahu, atau masih kita tahu, itu lebih masuk akal dibandingkan dengan nggak tahu apa-apa. Itu jelas karena kan artinya betul-betul nggak tahu apapun itu kan salah, guys. Jadi, betul-betul mereka tuh mengiring opini bahwa ya semua tuh betul-betul didegradasi habis-habisan gitu, dimanipulasi gitu kan, luar biasa, guys. Ya, kayak kemarin juga Ustadz Nama katanya tidak pernah sekolah, padahal mereka cuma ragunya di S2, S3 gitu kan. Minimal apa ya, beda loh orang nggak sekolah dengan orang yang pernah sekolah sampai S1. Alhamdulillah mereka tidak percaya S2, S3-nya. Tapi beda, ada orang yang nggak sekolah dengan orang yang sekolah sampai S1 itu beda. Nah, mereka betul-betul demi keyakinannya mereka mau melakukan hal seperti itu. Dari degradasi, manipulasi sampai ke titik nadir, guys. Nah, itu parahnya. Jadi kalau itu saja mereka bisa mainkan, gitu kan, tentang status pendidikan seseorang, tentang status pengetahuan seseorang, apalagi dogma. Terus mereka akan berpegang pada dogma, meskipun harus mendegradasi ayat dengan pemahaman bahasa yang benar-benar. Mereka degradasi, gitu. Ya, yang penting dogma mereka harus dipercaya. Itulah mereka gitu. Ini kita tahu ciri-cirinya, ya. Terbuka, guys, jelas kelihatan gitu. Dari cara-cara kita ngerti. Oh, kenapa sih mereka begitu permainannya? Ya begitu, karena begitu. Ya, orang ini yang sekolah, ya, mereka katakan ya nggak sekolah, ya kan? Itu tadi lagi apa tadi barusan saya bilang, orang yang tahu banyak, bahkan sangat tahu dikatakan tidak tahu apa-apa. Itu cara licik yang mereka gunakan, guys. Karena memang Anda bukan orang Kristen, Anda bukan orang yang mempelajari Alkitab. Kita tahu ya, Kristen tuh secara dogma kita ngerti. Dan itu berbeda dengan Alkitabnya sendiri. Dan itu disampaikan juga oleh pendeta Erasmus gitu kan. Jadi guys ya, kita tuh justru orang yang sangat tahu bahwa kalian punya dogma dan kalian punya Alkitab, dan itu kontradiksi gitu. Dogma kalian tuh diambil berdasarkan dari Perjanjian Baru. Dengan besarnya surat Paulus, Korintus, dan segala macam gitu.
Kita tahu itu, ngerti kita. Tapi kita itu dihadapkan, dibandingkan dengan penyelama, nampaklah kontradiksi itu, guys. Dihadapkan dengan kata Yesus, nampaklah kontradiksi itu kan. Yesus ngomong Tuhan Allah kita, Paulus ngomong atau yang lain ngomong di Perjanjian Baru, dogma mereka mengatakan bahwa Yesus Tuhan kita. Yesusnya ngomong Tuhan Allah kita, mereka ngomong Yesus Tuhan kita. Kan jelas sekali bertolak belakang, guys, alias kontradiksi itu kan. Secara benar berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutika yang benar. Tidak. Catat itu ya. Contoh ketika membahas Markus 12 ayat 29 mengutip perkataan Yesus ya. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi ini ditafsirkan oleh Ustadz Ipung bahwa kata ehad itu artinya satu, bukan satu kesatuan. Lalu ada kata-kata lagi Tuhan itu Esa. Artinya, oh Yesus ngomong itu berarti kan ini ya. Saya ini, itu berarti yang lain gitu guys. Mungkin saya nunjuk itu ke saya. Itu kan itu guys. Saya tuh ini gitu loh. Gitu loh, ya kan? Logika berikutnya begitu guys. Satu tunggal menurut dia ya. Ini namanya sok tahu. Sejak kapan kata ehad artinya satu tunggal. Nah, ada ayat di dalam Alkitab yang dipakai. Anda mau bilang satu kek, tunggal kek sama saja ya. Itu beda dengan tiga dalam satu. Satu ya, fokus. Satu itu beda dengan tiga dalam satu. Anda bisa bayangkan sebuah sampo. Saya sering kasih contoh yang simpel itu sampo. Ada sampo satu dengan sampo satu, tiga dalam satu. Sampo satu biasanya adalah sampo anti ketombe atau sampo penghitam rambut atau sampo subur rambut. Nah, sampo tiga dalam satu itu sampo yang berisi anti ketombe ada, anti rontok ada, penghitam rambut ada. Jadi itu tiga dalam satu. Dalam tiga sampo ada satu. Dalam dalam satu sampo ada tiga bahan. Tapi kalau satu sampo ya satu sampo dengan satu bahan saja gitu ya. Jadi beda satu dengan tiga dalam satu beda gitu. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara satu dengan tiga dalam satu. Kita nggak usah ngomong masalah tunggal dulu deh. Satu aja gitu. Ya. Satu tuh ya satu. Beda dengan tiga dalam satu gitu. Variabel beda gitu kan. Untuk menjelaskan kata satu. Nah, jadi misalnya saya ngomong di Juli. Ya sudah, di Juli aja. Nggak ada yang lain. Anda mau tambahkan apa? Satu. Anda mau tambah dengan Luis Prasetyo? Oh itu dua. Anda mau tambah dengan rohnya? Itu dua. Kita ngomong di Juli ya di Juli satu. Tapi kita ngomong tentang di Juli ada roh di dalamnya, ada tubuh di jiwa, itu tiga dalam satu, beda. Kita nggak lagi ngomong tentang di Juli, tapi kita ngomong tentang roh, tubuh, jiwa yang ada dalam di Juli, beda. Ngomongin di Juli sebagai person yang utuh, itu beda dengan ngomongin di Juli yang berisi tubuh, roh, jiwa, itu beda guys ya. Nah, itu ada dua kata di dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah kata ehad. Jadi ehad ini adalah esa, tapi dalam satu kesatuan atau kesatuan yang majemuk. Nah, contohnya apa? Contoh satu tundun pisang, itu juga ehad karena berbicara mengenai satu. Kemudian satu keluarga. Satu tandan, itu ngomong tentang tandannya. Ingat, bukan ngomong tentang pisangnya. Ingat ya. Satu tandan berarti ya tandan itu, gitu loh. Satu keluarga ngomong tentang keluarga. Di Indonesia ada berapa keluarga? 10 keluarga ya keluarga. Nggak ada ngomong siapa dalamnya itu nggak ada. Ngerti nggak? Jadi apa ya? Di Juli satu apa dua? Satu. Artinya kita ngomong di Juli. Kita nggak ngomong tentang matanya di Juli, hidungnya. Kita tidak. Kita ngomong di Juli. Ngerti nggak? Karena kalau Anda anggap itu kesatuan, kacau nanti. Karena di Juli itu ada banyak. Kalau dilihat secara fisik ada mata, alis, hidung, lubang hidung. Kalau dilihat secara dalam organ tubuh ada hati, limpa, segala macam. Jadi kita harus lihat ya, satu keluarga
berarti ngomong tentang keluarganya. Satu tandan berarti ngomong tandanya. Nggak ada hubungan sama itu kesatuan, nggak ada. Ya nggak ada guys. Ngerti ya? Jadi beda dengan 3 dalam 1 beda. Ya. Kalau mau gini, saya bilang ya. Satu tandan dengan 3 pisang dalam satu tandan beda nggak? Beda. Ya. Satu tandan itu kita nggak tahu isi berapa gitu guys. Satu tandan. Yang penting dia satu tandan. Ngomong tentang tandannya. Beda dengan 3 pisang dalam satu tandan. Atau satu keluarga itu beda dengan misalnya 3 orang dalam satu keluarga itu beda. Karena ngomong keluarga adalah keluarga, bukan orang-orang di dalamnya gitu guys. Ya. Jadi orang, jadi betul-betul keluarga. Ada berapa yang ikut dalam konser nanti misalnya atau dalam wisata nanti? 3 keluarga. Ya sudah, 3 keluarga. Kita nggak tahu isi dalamnya berapa gitu. Kita nggak ngomong tentang individu. Kita hitungnya satu keluarga, ya sudah, satu keluarga. Kita nggak tahu, kita nggak hitung berapa orang mau 2 kayak mau 5 kayak enggak. Itu karena ini ngomong tentang satu ya. Karena gini loh, yang terkecil pun ya itu ada pecahnya lagi. Contoh, satu mobil, anak mau ngomong satu mobil ya satu mobil. Berarti kalau kayak orang ngomong satu mobil, orang lagi ngomong tentang mesinnya, nggak ngomong tentang setirnya, enggak. Ngerti nggak? Kalau ngomong satu mobil itu beda dengan setir mobil, ban mobil, apa lagi ya, bodi mobil, yang merupakan bagian dari mobil, itu beda lagi, ya. Kalau ngomong satu mobil ya semuanya, gitu guys, ngerti? Satu mobil itu utuh, jangan ada coba-coba satu, jangan PT satu gitu. Nah, ini itu harus dimengerti ya. Jadi beda antara satu dengan 3 dalam 1. Kalau makanya saya katakan ya, apa ya, orang tuh salahnya begini guys ya. Dia nggak bisa bedakan antara ketika kita tuh breakdown 1 menjadi 3 dengan 1 aja mereka nggak ngerti. Mereka tuh mencoba untuk menyamakan 1 dengan kita tuh membreakdown 1 jadi 3, itu beda ya. Kalau saya ngomong satu mobil, ambilkan saya satu mobil, ambil satu mobil. Jangan Anda ambil setirnya, bannya, bodinya, enggak. Saya nggak mau begitu, saya mau satu mobil. Anda bilang kan, ini kan 3 dalam 1. Dalam satu mobil ada setir, ada mesin. Saya maunya mobil, bukan setir, bukan ini, bukan ini. Walaupun ada gabung di satu, itu kan mobil. Karena terpisah, ngerti nggak? Ngerti ya? Ya. Saya maunya mobil, yang mobil gitu. Jangan pernah mobil ini dipisah-pisahkan gitu. Kalau ngomong mobil ya mobil. Jangan coba-coba menjadikan mobil tuh jadi setirnya aja. Enggak gitu loh. Jadi kalau keluarga atau mobil, kita copot sesuatu, ayahnya kita ambil, ibu kita ambil, anak kita ambil, atau mobil, setirnya anak ambil, itu nggak mobil lagi namanya, ya, nggak mobil lagi namanya gitu, nggak bisa lagi ada sebut mobil gitu, ya kan, udah kurang guys. Jadi ini adalah beda ya, 1 dengan 3 satu beda guys, logika pikirnya. Atau suami istri menjadi satu. Contohnya adalah di dalam Kejadian pasal 2. Suami istri pun itu tetap 2 oknum. Yang satu itu bukan oknumnya. Satu adalah label, ngerti ya? Label. Jadi ketika ngomong ya, satu keluarga, berarti fokusnya adalah keluarganya. Kalau ngomong tentang suami istri dalam satu keluarga, berarti fokusnya pada suami istrinya. Artinya oknumnya. Ingat ya, ketika kita masuk ke oknumnya, suami istri berarti, walaupun mereka satu keluarga, tetap itu ngomong tentang oknum. Ada 2 oknum di situ. Tapi kalau kita ngomong keluarga, kita ngomong tentang oknum. Keluarga kita. Itu beda guys. Ya, harus pahami itu. Wah, ayat yang ke-23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini adalah perumpamaan ya. Bukan betul satu daging dalam artian
mereka tuh nempel, enggak, beda, ya. Jadi sama kayak keluarga tadi, beda. Tetap ada 3 oknum, tetap ada 2 oknum di sini, yaitu ayah ibu, laki-laki dan istrinya, tetap 2 oknum. Jadi beda ya, beda. Jadi apa ya? Di situ tetap ada 3. Fokusnya ingat ya, fokusnya bukan pada 1, tapi 3. Ada 3, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. 3, bukan 1. Fokusnya di 3. Ini kalau ada bilang 1, fokusnya di 1. Ini ada ngomong 3 dan 1, fokusnya di 3. Ingat itu ya. Fokusnya itu beda. Kalau 1 itu tidak jelas fokus. Kalau 3 sudah pecah fokusnya. Jadi kalau ada ngomong 1 mobil, 1 keluarga, ya sudah. Ada nggak bisa lagi ngomong siapa saya dalamnya atau mobil itu bagian apa ya, orang semua udah tahu. 1 keluarga ya 1 keluarga, ambil itu 1 keluarga. Tapi kalau ada breakdown, ada pecah-pecah, orang berubah lagi fokusnya. Ya, bukan lagi ngomong tentang keluarga, tapi isinya, guys. Jadi beda. Ya, itu harus dipahami, guys. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata 1 di dalam ayat yang ke-24 itu memakai kata ehad. Jadi laki-laki dan perempuan ketika mereka menikah itu menjadi 1. Kemudian mereka memiliki anak itu juga 1 keluarga. Jadi namanya ehad. Ya, berarti 3 oknum yang dilabeli 1 keluarga. Artinya 3 oknum yang bernama Bapa, Putra, Roh Kudus adalah 1 keluarga gitu. Makin ngaco lagi, guys, ya kan? Makin ngaco. 1 keluarga Tuhan gitu. Ya kan? 1 keluarga, bukan 1 oknum. Ingat, oknumnya 3 ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak. Oknum 3. Keluarga bukan oknum atau pribadi. Keluarga tidak pernah jadi keluarga, jadi pribadi ya. Pribadi itu adalah laki-laki, perempuan, anak. Atau Bapak, Putra, Kudus itu pribadi atau oknum. Berarti 3 oknum menjadi 1 keluarga gitu. Makanya guys, inilah bahaya kalau kita tuh mencoba untuk merubah-rubah, menjadikan 3 jadi 1 itu bahayanya. Tidak akan mengena, guys, tidak akan mengena, tetap akan tidak dapat terima logika gitu kan. Dalam bahasa Ibrani. Satu lagi, kata-kata Tuhan Allah kita gimana? Kita tuh termasuk Yesus. Kalau gitu kita satu juga dengan Yesus gitu kan? Kan dia pakai kata kita. Berarti Tuhan itu adalah kita dan Yesus gitu kan? Kan makin gak masuk akal, guys. Kan? Makanya itu semua sudah jelas gitu. Yesus sudah memberikan tahu dengan detail. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Itu dibilang, Tuhan itu, bukan Tuhan ini, Tuhan itu. Tuhan Allah kita itu sudah bahasa yang sangat clear. Tidak ada orang yang tidak paham bahasa sederhana itu. Kalau saya bilang Tuhan Allah kita, jangan coba-coba bilang saya Tuhan ya. Saya bilang Tuhan Allah kita. Artinya saya juga punya Tuhan yang sama dengan kalian gitu. Daninya. Nah, jadi ehad ini adalah 1 kesatuan. Seperti Tritunggal juga ya. Kata 1 kesatuan fokusnya pada 3 oknum. Itu penting. Tapi kalau ngomong 1, ya 1. Makanya beda 1 kesatuan dengan 1 oknum. Ya. 1 peleton. Ya. Beda dengan orang berkata bahwa misalnya kavaleri, infanteri, pemanah 1 peleton. Nah, itu beda. Itu berarti fokus pada kavaleri, pemanah, infanterinya. Tapi kalau bilang 1 peleton ya fokus pada peletonnya gitu. Ya, dan itu nggak bisa, kesatuan itu nggak bisa disebut sebagai oknum, nggak bisa. Tetap oknum itu pribadi itulah yang pecahannya itu, guys, ya. Bukan kesatuannya. Kesatuannya adalah wadah, ya. Makanya 1 kesatuan itu keluarga. Ini keluarga itu bukan oknum, bukan. Ya, kesatuan gitu. Adalah bukan satu yang disebut sebagai pribadi atau oknum, guys. Oknumnya adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, laki-laki, perempuan, anak. Ehad, Esa, namun di dalam keesaan Allah itu, Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi. Yaitu Allah Bapa memiliki firman. Sang firman inilah yang menjadi manusia disebut dengan Yesus Kristus. Allah juga memiliki roh yang keluar dari Bapa yang disebut. Nah, ini kalau Yesus, Allah berubah dari Yesus, artinya laki-laki berubah dari perempuan gitu. Makin nggak masuk akal, guys. Keluarga, laki-laki, perempuan, anak itu nggak pernah berubah. Nggak pernah laki-laki berubah dari perempuan.
atau laki-laki jadi anak nggak pernah. Ini berubah, makin aneh lagi gitu. Ini sama mereka ada satu keluarga, ya, dia anak gimana coba mau analogikan, tetap tidak akan bakal masuk akal gitu, ya. Makanya banyak moral tuh begitu, karena bertele dan betul-betul tidak meyakinkan dan sangat tidak masuk akal guys, tidak logis gitu. Satu keluarga, laki-laki berubah jadi anak gitu. Aneh kan? Aneh. Jadi kalau berubah artinya yang laki-laki nggak ada lagi. Jadi anak gitu. Nanti berubah lagi ada laki-laki gitu. Itu bukan lagi 3 dalam 1, tapi 2 dalam 1. Kenapa? Karena yang laki-laki, ketika laki-laki belum berubah jadi anak, berarti kan 2 dalam 1. Ngerti nggak maksudnya? Kan Allah dulu baru berubah jadi Yesus. Allah kan, Yesus belum ada nih. Lalu Allah berubah jadi Yesus. Berarti kan laki-laki yang ada itu berubah jadi anak. Artinya tidak bisa disebut sebagai 3 dalam 1, tetap 2 dalam 1. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak ada anak ketika dia belum berubah. Ketika berubah jadi anak, laki-laki kan berubah, berarti nggak ada gitu. Ini guys, apa ya? Ini betul-betul makanya kalau suatu dipaksakan akan makin nggak masuk akal gitu, ya kan? Dengan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu kesatuan, yaitu ehad, tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi gimana nggak bisa dipisahkan? Itu sih bisa. Yang satu di surga, yang satu di bumi gitu. Jadi gini loh, keluarga itu tetap terpisah, ya. Mereka terpisah dalam segala hal, terpisah mereka guys. Jadi ayah itu pasti beda pemikiran dengan anaknya, dengan isinya pasti beda. Nggak mungkin sama pikiran gitu. Mungkin ayah memikirkan bagaimana supaya dia tuh bisa nyimpan uang untuk masa depan. Isinya mungkin pikir gimana supaya bisa uang secepat mungkin. Anak mungkin pikir jajan. Itu beda pikiran gitu. Mereka hanya lembaganya satu guys. Ingat, lembaga bukan oknum ya. Jadi apakah Tuhan tuh ada samakan dengan lembaga gitu? Lembaga ketuhanan? Karena keluarga itu lah bukan oknum, bukan pribadi. Keluarga adalah lembaga yang menaungi anak, ibu, istri, laki-laki dengan perempuan, itu keluarga. Jadi apakah Tuhan itu adalah suatu lembaga? Kan nggak masuk. Tuhan itu adalah oknum guys, pribadi gitu. Itu harusnya lo pikir ya kan. Inilah kata ehad di dalam Alkitab. Nah, ini dijelaskan juga di dalam bukunya ini ya, buku dasar-dasar iman Kristen. Dalam tulisan James Montgomery Boyce. Nah, ini di halaman. Ya, itu masalah buku dogma Kristen. Artinya buku yang tidak menafsirkan kitab sucinya dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar, tapi menafsirkan betul-betul memakai dogma yang sudah mereka buat, mereka patenkan sejak berapa abad lampau, guys. Halaman yang ke 113. Nah, saya hanya tampilkan saja di sini, Bapak Ibu bisa membacanya. Jadi sekali lagi ya, kata ehad di dalam Alkitab itu tidak pernah dipakai untuk menjelaskan satu entitas tunggal. Tidak pernah. Nah, yang dipakai untuk menjelaskan satu namun tunggal atau satu-satunya di dalam bahasa Ibrani adalah Yahid. Jadi Yahid itu adalah satu, hanya satu. Atau angka satu, gitu ya, cuma satu, itu artinya Yahid. Kata ini dipakai ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, yaitu anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Jadi tunggal itu kan hanya satu atau satu-satunya. Itu di situ kata Yahid, bukan ehad. Jadi ini ya perbedaan antara ehad dengan Yahid. Sangat berbeda meskipun artinya adalah satu. Jadi itu ya. Yesus dikatakan adalah anaknya yang tunggal itu. Yesus anak tunggal Allah. Anda bagian tuh. Berarti nggak ada anak-anak Allah yang lain. Padahal kita semua disebut sebagai anak Allah. Maka guys, itulah kalau berbahaya kalau kitab suci itu dicampur dengan kesaksian manusia gitu. Ya kan, Mak? Pokoknya saya percaya kan, karena Yesus saya percaya bahwa Yesus kata Tuhan Allah kita. Artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita gitu. Jadi itu yang tidak bisa dijelaskan di Juli gitu kan. Mungkin dengan dia mencoba untuk membantah argumentasi bahwa
Eckhart itu bukan begitu, tetap nggak masuk akal. Karena poinnya yang penting bukan itu, tapi Tuhan Allah kita. Saya akan dibantah gitu kan. Jadi kalau ada orang ngomong Tuhan Allah kita, maksudnya apa? Apakah dia Tuhan? Tidak, itu bukan Tuhan. Artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita gitu guys. Karena dia adalah bagian dari kita itu. Kalau nggak tahu, nggak usah lah ya. Sok-sokan lebih ahli daripada orang Kristen. Kita tahu dogma, tahu kita. Bukan kita nggak tahu dogma kalian. Justru karena itulah kita pengen tunjukkan bahwa ini dogma kalian ini bertentangan dengan pemahaman tafsiran kalau kita pernah dipahami dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar gitu. Tuhan Allah kita, satu-satu Tuhan gitu. Itu sudah jelas gitu. Orang yang awam pun bakal ngerti kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita artinya dia bukan Tuhan, artinya dia adalah punya Tuhan yang sama dengan kita. Maka dia pakai kata-kata Tuhan Allah kita, guys. Gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.